Selamat sore Koreo, saya mau nanya nih, sudah beberapa tahun ini saya selalu punya pikiran negatif tentang suami saya. Saya sudah berusaha untuk selalu berpikir positif, tapi kembali lagi ke negatif. Dan itu membuat saya tidak nyaman. Gimana ya caranya melepaskan semua itu? Mohon pencerahan ya Koreo, terima kasih sebelumnya. Yang pertama adalah yang perlu disadari untuk kita memisahkan antara orangnya dan perilakunya. Misalkan kalau Anda pernah nonton film silat misalnya ya, ada seorang sahabat yang selalu berduaan, tiba-tiba dia dirasuki oleh roh jahat. Dan tiba-tiba si sahabatnya ini menyerang si sahabat yang satunya lagi. Jadi saling berpukulan dan mereka saling menyakiti satu sama lain. Padahal mereka awalnya adalah seorang sahabat yang saling berdekatan. Nah, yang jadi musuhnya pertanyaan saya, si sahabatnya ini atau roh jahat yang masuk ke dalam tubuhnya? Nah, sederhananya musuhnya sebenarnya adalah si roh jahatnya ini. Jadi bukan si sahabatnya. Nah, ini cuman ilustrasi ya, bukan berarti suami Anda kemasukan roh jahat, enggak seperti itu. Cuman Anda perlu untuk melihat bahwa mungkin pasangan Anda sedang ada emosi tertentu di saat dia melakukan sesuatu. Sehingga Anda jadi kesal sama dia atau apa segala macam, dan semua rasa yang lainnya muncul adalah karena perilakunya yang diakibatkan oleh semua rasa atau emosi yang tersimpan di dalam dirinya. Bagaimana caranya? Kita perlu untuk bisa membantu dia untuk melepaskan itu semua sebenarnya, ya. Karena kalau misalkan dia menyimpan itu terus, ya mungkin juga dia bisa jadi negatif, ya. Misalkan kalau dia nggak melepaskan hal-hal itu. Nah, tapi kalau misalkan kita terus-menerus melihat dia dari sisi yang negatif, bisa jadi itu adalah sebuah label yang kita berikan kepada dia. Sehingga jangan-jangan sebenarnya dianya juga udah belajar menjadi orang yang lebih baik misalnya, tapi kita selalu melihat dari sisi negatifnya secara terus-menerus. Sehingga akhirnya kita selalu punya pikiran negatif tentang dia. Apapun yang diperlakukan sama dia selalu kembali ke negatifnya terus-menerus. Jadi sebenarnya perlu ada balancing satu sama lain. Kalau dia mau berubah ya syukur, kalau enggak kita mengubah diri kita saja. Karena apa? Fokusnya ketika kita mengubah diri kita, maka seluruh keadaan kita ikut berubah. Dan pasangan kita adalah bagian dari keadaan kita di sekeliling kita. Jadi kalau kita mengubah diri kita, Tuhan ikut campur, turun tangan langsung untuk mengubahkan kehidupan kita juga. Sehingga semuanya bisa menjadi, ya doa saya, ke arah yang lebih baik. Tapi ada juga memang orang-orang tertentu yang dalam keadaan tertentu yang memang ekstrim ya, punya energi yang terlalu kuat sekali membelenggu di dalam dirinya, yang sehingga membuat dia jadi berlaku tindakan kekerasan atau semacamnya. Nah, untuk hal-hal seperti ini mungkin memang perlu untuk penanganan profesional gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kita juga sudah sulit sekali untuk bisa handle, perlu perbantuan, perlu orang ketiga yang membantu kita untuk bisa menyelesaikan hal ini. Jadi jangan semuanya kita mau handle, ataupun misalkan kita ya positive thinking aja, positive thinking, kita nggak seperti itu juga ya, tapi kita bijaksana dalam melihat apakah memang hal ini akan membantu kita mengarah ke arah yang lebih baik, atau memang akan membuat kita semakin negatif. Nah, kita harus menentukan pilihan, dan jikalau ada orang lain yang bisa membantu kita menguraikan ini semua, tentu akan menjadi hal yang lebih baik lagi. Ya, mungkin Anda bisa datang ke orang-orang yang biasa dianggap seperti lebih yang dituakan, yang dihormati gitu, untuk membantu menengahi tentang kejadian ini gitu. Nah, itu mungkin akan membantu juga. Tapi sebenarnya ya solusi paling mudah ya dilepaskan emosinya dia dan Anda. Ya, tapi kan nggak semua orang mungkin interest untuk bisa langsung di tahap seperti itu. Dan kita tidak bisa memaksakan mereka. Jangan pernah mengubahkan mereka, ya, kecuali mereka mau berubah sendiri atas karena keputusan mereka secara sadar. Ya, jadi jangan kita menggantungkan hidup kita kepada dia juga untuk berharap seperti itu. Semoga bisa menjawab dan memberikan sebuah ide-ide untuk bisa menyelesaikan hal ini. Pastinya semua emosinya dilepasin aja. Sampai ketemu lagi ya di audio berikutnya. Dadah.